Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-Suratul Thaminah min Suwaril Quran, Suratul Anfal. Surah yang ke-8 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ialah surah Al-Anfal. Ini surah madaniyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sesudah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya khamsun wa sab'un, 75 ayat. Al-Anfal artinya adalah harta yang didapat melalui perang, atau sering kali kita sebut sebagai harta rampasan perang. Surah Al-Anfal ini berbicara mengenai bagaimana pembahagian itu harta perang daripada melawan orang-orang kafir. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka para sahabat itu bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang harta rampasan perang. Maka jawablah bahwa harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Itu harta yang didapat daripada peperangan adalah milik Allah dan Rasul, dan hanya Allah dan Rasullah yang berhak membaginya. Takutlah kamu kepada Allah dan damaikanlah pertengkaran di antara kalian. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Ini ayat menurut beberapa ulama ahli tafsir diturunkan sewaktu kejadian perang Badar. Nah, pada subuh hari ini kita akan sedikit mengingat kembali suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu peperangan Badar. Badar itu satu tempat antara Mekah dan Madinah. Nah, di Badar itu pernah terjadi peperangan. Menurut ulama tafsir, peperangan itu terjadinya pada hari Jumat 17 Ramadan, 19 bulan sesudah baginda Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa bersama baginda Rasulullah SAW pada peperangan itu sebanyak 313 pasukan. Dari 313 pasukan itu 240 terdiri daripada orang-orang Madinah dan sisanya dari kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah pasukan kita pada saat itu. Beserta mereka itu ada 2 ekor kuda, 70 unta. Jadi bergantian menunggangnya, sisanya berjalan. Wal kufar, sedangkan orang kafir Quraisy, nahwan min alfin, kurang lebih 1000 orang. Mereka membawa 100 pasukan berkuda, 700 unta, 600 baju rantai, baju besi, baju perang. Umpamanya harga unta seekor 5 juta, nah dikali 700 berapa duitnya? Nah, ini harta-harta orang kafir Quraisy yang ikut perang di sana. Nah, sampai di Badar itu bertemulah 2 kelompok ini. Kelompok baginda Rasulullah SAW dengan 313 orang, dan kelompok Abu Jahal dan kawan-kawan itu kurang lebih 1000 orang. Kebiasaan perang orang Arab ini, sebelum perang dimulai, terlebih dahulu maju 3 orang jagoan masing-masing. Satu persatu dahulu berkelahi, kalau sudah selesai barulah mulai perang yang berkecamuk. Ini sudah kebiasaan perang pada waktu itu. Dari orang kafir majulah 3 orang, ahli silat, ahli pedang. Yang pertama itu Utbah bin Rabi'ah. Kemudian yang kedua sanadnya Syaibah bin Rabi'ah. Dan kemudian yang ketiga anaknya Utbah, Walid bin Utbah. Nah, 3 jagoan orang musyrik yang ahli pedang ini hendak menentang kaum muslimin. Siapa yang hendak maju, kata mereka? Maka majulah yang pertama Abdullah bin Rawahah, kemudian yang kedua Sa'ad bin Mu'az, dan satunya lagi orang Ansor. Setelah berhadapan 3-3 ini, ujar Utbah, kalian ini bukan orang Mekah, kalian orang Madinah. Kami tidak punya musuh dengan orang Madinah. Yang melawan kami mesti orang-orang yang sejajar dengan kami, yang setingkat dengan kami, mesti orang Mekah. Mundurlah 3 orang muslimin ini. Akhirnya maju lagi orang-orang dari Mekah. Kemajulah yang pertama Ubaidah ibnul Harith, sepupunya baginda Rasulullah SAW. Ubaidah ini nanti akan menghadapi Utbah. Kemudian baginda Rasulullah menunjuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah. Nah, ini akan menghadapi Syaibah bin Rabi'ah. Dan yang terakhir beliau menunjuk Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib, ini akan menghadapi Walid bin Utbah. Nah, setelah 3 jagoan kita kaum muslimin maju, mulailah perang 1 lawan 1. Sayyidina Hamzah berhasil melumpuhkan lawannya tanpa luka sedikit pun. Sayyidina Ali berhasil melumpuhkan Walid bin Utbah tanpa luka sedikit pun. Sedangkan Ubaidah ibnu Harith, ia berhasil membunuh musuhnya, namun dia mendapat luka yang banyak di tubuhnya. Yang akhirnya Ubaidah ibnu Harith, sepupunya baginda Rasulullah, ini wafat sebagai syuhada Badar. Jadi dalam perang tanding 1 lawan 1 ini sudah dimenangkan oleh kita kaum muslimin, yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah tanding itu tadi selesai, barulah mulai perang yang berkecamuk, yang manah memanah, yang menombak, yang berpedang melawan pedang. 313 lawan 1000 orang. Nah, baginda Rasulullah SAW pada waktu itu beliau berdiam diri di kemah kecil yang didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sa'ad bin Mu'az. Lalu baginda Rasulullah pun sujud. Beliau mengata, ya Hayyu ya Qayyum,
sampai habis sujudnya. Sudah sembahyang, Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, ujar baginda Rasulullah, andai kata pada hari ini kami kalah, engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selama-lamanya. Innaka lan tu'bad fil ardi abada. Ini perang habis-habisan. Bila mana ini kalah maka Islam akan mati. Ya Rabbi, intahlika hazil isabah falan tuqbad fil ardi abada. Ya Allah, jika kami hari ini kalah, engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selama-lamanya. Nah, itulah doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril menyuruh baginda Rasul mengambil segenggam tanah. Ambillah wahai Muhammad itu segenggam tanah dan lemparkan kepada mereka. Maka Rasul pun mengambil segenggam tanah, melemparkan ke arah orang kafir sehingga seluruhnya kena. Tidak ada yang tersisa. Tanah itu masuk ke mata mereka, ke telinga mereka, ke mulut mereka, ke hidung mereka. Fawallau mudbirin, mereka lari kucar-kacir. Maka akhirnya perang Badar ini pun dimenangkan oleh Nabi kita bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Sejarah mencatat perang Badar ini 70 orang kafir tewas, termasuk Abu Jahal yang di situ. Dan yang menjadi tawanan juga 70. Di antara yang ditawan itu ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum Islam. Dan yang terkurung juga di dalam tawanan itu ada Abul As ibnu Rabi, menantu baginda Rasulullah yang waktu itu juga belum Islam, suami daripada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang muslim yang gugur sebagai syuhada sebanyak 14 orang, termasuk yang pertama tadi Ubaidah ibnul Harith. Jadi selesai perang tertinggal banyak harta, kuda banyak, unta banyak, belum lagi harta benda lainnya, pedang, tombak, baju besi. Lalu sahabat yang hadir pada waktu perang itu, mereka asyik berebut harta. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah disuruh berjumpa dan menanyakan kepada baginda Rasulullah. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang itu harta rampasan perang. Qulil afwalu lillahi war rasul, maka jawablah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi dibalikkanlah semuanya. Yang mengambil pedang, mengambil baju, mengambil unta, mengambil kuda diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian itu adalah milik Allah dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum, dan berdamailah di antara kalian. Jangan berebut harta, jangan berkelahi soal demikian itu. Wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Maka harta tadi pun dibagi oleh Nabi kita. Ada sebahagian untuk orang-orang yang ikut perang Badar, ada sebahagian untuk anak yatim, ada sebahagian untuk fakir miskin, dan sebahagiannya untuk orang-orang yang putus perjalanan seperti Ibnu Sabil yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan sebahagian lagi untuk baginda Rasulullah dan keluarganya. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah melalui baginda Rasul, Allah mengetahui orang-orang yang ikut perang itu. Allah berpesan, perbuatlah sesukamu, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. La yadkhulun nar ahadun syahida badra, selamanya tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar itu. Rawahu Ahmad wa fi sahihah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang ikut perang Badar itu bisa juga didapat oleh orang yang tidak ikut perang macam kita nih. Tapi kita bisa dapat fadilatnya, bisa kita dapat barokahnya. Syaratnya itu kita cinta kepada ahlul Badar, kita suka dengan cerita kisah Badar, kita memperingati peristiwa Badar, kita ceritakan tentang peperangan Badar itu. Maka datanglah seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, almarhu yuhibbu qauma walamma yalhaq bih. Wahai baginda Rasulullah, seperti apa andai kata orang itu cinta kepada suatu kaum tapi dia tidak bisa beramal menuruti kaum itu. Macam kita ini cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada orang yang ikut perang Badar, tapi kita tidak bisa beramal seperti mereka. Maka baginda Rasulullah pun mengatakan, almarhu man aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu nantinya berserta orang yang dia cintai pada hari kiamat. Dan Allah juga memberikan nasihat supaya orang-orang yang ikut perang itu terjauhkan daripada sikap sombong, sikap takabur, sikap riya. Karena jumlah kita pada saat itu sangat sedikit. Allah mengatakan bahwa falam taqtuluhum walakinnallaha qataluhum. Wahai orang-orang yang beriman, yang berperang itu bukan kalian, sebenarnya yang berperang itu adalah Allah. Artinya kalian itu ditolong oleh Allah, makanya menang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang melempar tanah sehingga berlarian musuh-musuh, walakinnallaha rama, akan tetapi itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan ashabul Badar, dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang tua kita di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Thumma ila jami'i ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin
المحترفين والمخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله وخصوصا إلى مجاهدين في فلسطين يا الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.